Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kata-kata kuzen tampak sangat tiba-tiba, menyebabkan banyak tokoh besar di aula terkejut, dan segera mengerutkan kening. Semua orang dapat melihat bahwa tetua ketiga mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan dia tidak bermaksud membiarkan Su Yi lulus ujian dengan mudah. Hal ini membuat banyak orang tidak bahagia. Ada orang asing di depan Anda, sebagai tetua dari keluarga sekte itu sendiri, tetapi mengejar dan memukuli keluarganya sendiri, etiket macam apa itu? Kata-kata teman Qi adalah apa yang ingin saya katakan. Su Yi melirik tetua ketiga dengan acuh tak acuh, saya membeli liburan, ada apa denganmu? Singkatnya, itu benar-benar setara dengan merobek wajah, sama-sama. Saya sangat malu sehingga wajah saya jatuh. Di bawah pengawasan publik, seorang junior seperti Su Yi secara langsung menentangnya, di mana dia meletakkan wajah lamanya. Penatua pertama mendengus dingin pada saat ini, dan berkata, "Penatua ketiga, kamu memang terlalu kasar. Ada begitu banyak murid di sekte, harta macam apa yang dibeli masing-masing, dan perlu memberitahu kamu satu persatu tentang pengalaman itu. Membeli harta karun, ORL langsung." Suaranya penuh sarkasme dan pemukulan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Wajah kuzen menjadi semakin suram, ini pedang Xiao Yao You. Tanpa menunggu dia menjelaskan, kepala sekolah mengerutkan kening dan menyela, "Cukup, perhatikan perilakumu, jangan ganggu yaksing para tamu terhormat." Wajah kuzen mendung untuk beberapa saat, dan akhirnya dia tetap diam. Dalam hal ini, Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi di dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkan kuzen. Hal lama ini hanya dihantui, dan dia tidak merahasiakan permusuhannya. Jika Anda tidak menyingkirkannya, saya tidak tahu berapa banyak ngengat yang akan terjadi di masa depan. Dan episode sekecil itu membuat Lu Qingmei mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa tidak pantas lagi menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan Getawai. Kalau tidak, itu hanya akan membuat orang-orang seperti King Wu Senting berkonflik dan mengganggu. Gadis kecil ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Mata Lu Qingmei menyapu Qi yang duduk di samping Su Yi, dan ada sedikit kemarahan di hatinya. Putri Patriark Qilin Protos datang tiba-tiba, langsung mengganggu langkah tentatif sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak kesal dengan ini? Qi sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Lu Qingmei, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, maafkan saya karena mengambil risiko, saya ingin bertanya, mengapa Anda begitu tertarik pada Xiao Yao You?" Lu Qingmei tersenyum manis dan berkata, "Kursi ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kamu masih terlalu muda untuk mengetahui apa arti pedang patah Xiao Yao You. Jika kakekmu ada di sini, kursi ini mungkin akan lebih banyak mengobrol dengannya. Beberapa. Implikasinya adalah bahwa Anda adalah seorang junior, dan Anda tidak layak berbicara kepada saya tentang hal-hal seperti itu." Ekspresi Qi membeku sesaat, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa arti Xiao Yao You bagi senior, tetapi saya tahu beberapa peristiwa masa lalu antara senior dan Yi Daoxuan." Mata gesit Lu Qingmei tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Paksaan menakutkan yang tak terlihat menyebar di aula. Semua orang di antara penonton membeku dan berubah warna. Pada saat ini, Lu Qingmei benar-benar menunjukkan kekuatan mengerikan dari Master Iblis yang tak tertandingi. Hanya perubahan mata yang membuat semua orang gemetar. Tubuh halus Qi juga mengencang dengan tenang, tapi dia terus tersenyum, menghadap Lu Qingmei, menolak untuk mundur. Di satu sisi, Su Yi merasa sedikit halus di hatinya. Sebagai reinkarnasi dari Yi Daoxuan, tetapi menyaksikan kedua wanita ini saling berhadapan karena urusan Yi Daoxuan, itu memang perasaan khusus di hati saya. Penatua tertinggi kedua Bailiin dengan hangat membujuk anak-anak tidak tahu apa-apa, sesama Taois dapat menertawakannya, jadi mengapa repot-repot? Lu Qingmei tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak bijaksana, kamu harus memukul dan berlatih lebih banyak. Setelah kamu mendapat masalah, para tetua dalam keluarga harus berdiri dan menyeka pantat mereka." Dia menatap Qi dalam-dalam dan berkata, "Gadis kecil, kamu dapat merasakan dosa ini,
kamu waspada dan menjijikkan terhadapku, yang membuatku sangat bingung, aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini. Segera, dia menarik kembali pandangannya dan berkata dengan nada datar tapi, ini tidak relevan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika Anda tidak tahu bagaimana menghargai diri sendiri lagi, jangan salahkan saya karena membantu orang tua Anda mengajari Anda pelajaran. Mata indah Qi menyusut. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar peringatan dalam kata-kata itu? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di luar aula utama dibandingkan dengan generasi muda seperti nona muda saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Mengapa roh Raja Iblis King Mei menjadi begitu sempit? Semua orang terkejut. Saya melihat seorang wanita tua dengan wajah tua, yang telah tiba di luar aula di beberapa titik. Wajahnya biasa saja, keriput, dan tubuhnya bungkuk, seperti budak tua yang tidak mencolok. Tetapi ketika dia melihatnya, Lu King Mei mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya dan berkata, "Jadi, kamu selalu ada di sana." Pria tua itu mengantar wanita muda itu untuk datang kali ini, dan dia tidak berniat mengganggunya terlalu lama, dan hendak pergi. Wanita tua itu berdiri di luar aula utama dan tidak berniat untuk masuk. Tapi ketika saya mendengar kata-kata Raja Iblis King Mei, lelaki tua itu tidak senang. Nona muda saya melakukan sesuatu yang salah dan tidak mengganggu orang lain untuk mengajar dia pelajaran. Setelah jeda, dia mengangkat sepasang mata keruh dan menatap Lu King Mei yang sedang duduk di aula. Bagaimana menurutmu, Raja Iblis King Mei? Seluruh tempat itu sunyi. Tokoh-tokoh besar di pengadilan ilahi King Wu semuanya terkejut. Su Yi juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa dengan Qi Wei, seorang budak tua akan berani menantang Lu King Mei. Ekspresi Lu King Mei telah kembali tenang, dan dia berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak akan peduli padanya sebagai seorang anak. Bahkan jika saya ingin peduli tentang hal itu di masa depan, saya akan pergi ke kilin protos Anda untuk penjelasan." Sikap seperti itu juga sangat kuat dan mengejutkan. Suasana di aula juga ditekan secara ekstrim pada saat ini. Di luar aula, wanita tua itu mengangguk dan berkata, "Klan saya menyambut Raja Iblis King Mei kapan saja. Nona, sudah waktunya bagi Lao Shen untuk pergi, jika tidak, saya khawatir itu akan mengganggu. Silakan keluar, Lao Shen memiliki sesuatu untuk dikatakan." Setelah mengatakan itu, sosok wanita tua itu menghilang tanpa suara. Qi Wei segera bangkit dan berjalan keluar aula. Dari awal hingga akhir, tokoh-tokoh besar di pengadilan ilahi King Wu, yang merupakan tuan rumah, hanya bisa menonton, dan hati mereka sangat rumit. Tamu-tamu terhormat seperti itu, mereka memang tidak mudah melakukan kejahatan, bahkan jika mereka sedikit lancang di wilayah mereka sendiri dapat dimengerti. Tidakkah kamu lihat, bahkan penatua tertinggi kedua Bai Liyin tidak mengatakan apa-apa. Oke, mari kita akhiri perjamuan di sini. Bai Liyin melambai. Malam ini, karena pedang yang patah, itu menyebabkan gangguan yang tidak terlihat, dan bahkan melibatkan putri patriark Kilin Protos dan budak tua di sampingnya. Tidak ada yang mengharapkan ini. Terutama sikap Lu King Mei yang menarik. Dan Su Yi tampak seperti orang luar, tetapi dia sendiri yang tahu bahwa kekacauan ini tampaknya disebabkan oleh pedang patah, tetapi sebenarnya ditujukan untuk dirinya sendiri. Ketiga tetua itu sangat pahit. Lu King Mei seperti ini. Qi Wei juga sama. Namun, gejolak ini diganggu oleh Qi Wei. Malam itu seperti air, dan serangga-serangga berdesir. Nona, kamu sedikit ceroboh barusan. Gadis Lu King Mei ini adalah iblis tak tertandingi yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika dia menargetkanmu, bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, dia akan memiliki caranya sendiri untuk membuatmu sangat menderita. Wanita tua itu menghela nafas, jangan lupa, keberadaan tak tertandingi seperti Yi Daoxuan yang berdiri sendirian di surga hampir mati di tangan iblis. Mata Qi Wei berkilat, dan dia berkata, "Ibu mertua, di tanganku." Hati dia memiliki ukuran sendiri sebelumnya, dia hanya mencoba untuk melihat apakah dia bisa melihat identitas asli Xiao Jian, belum lagi, saya tidak percaya bahwa dia berani membunuh saya hanya dengan beberapa kata. Kalau begitu, kamu tidak akan setuju, ayahku tidak akan setuju, dan kakekku tidak akan setuju. Qi Wei berkata sambil tersenyum, belum lagi jika bibiku tahu,
dia pasti akan langsung memotong Lu Qingmei. Wanita tua itu tiba-tiba sakit kepala. Gadis ini dimanjakan oleh ayah, kakek, dan bibi kecilnya yang durhaka. Qi Wei meraih lengan wanita tua itu dan berkata dengan datar, "Tapi jangan khawatir, ibu mertua, aku tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi Tuan Dewa Jiulian, dan aku akan tinggal di pengadilan Dewa Qingwu ini di masa depan, dan aku tidak akan pernah bersama Master Iblis Qingmei. Berapa banyak persimpangan yang ada?" Wanita tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Ketika Hua Hongzhen dari pengadilan ilahi Qingwu kembali, Anda harus pergi." "Kenapa?" Qi Wei bingung. Wanita tua itu tidak menjelaskan, hanya berkata, "Hua Hongzhen adalah pahlawan yang tak tertandingi, dia terlalu berbahaya." Setelah jeda, wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus mematuhi pengaturan saya tentang masalah ini." Qi Wei terkejut, lalu setuju. Puncak Komatsu. Senang, benar-benar bahagia. Hari ini kamu membalikkan keadaan dan bersinar, dan bahkan sikap kepala sekolah terhadapmu telah berubah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa para tetua menunjukkan bantuan kepada Anda, mencoba untuk memenangkan Anda? Hahaha, Xiao Jian, aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak salah melihatmu. Untuk orang sepertimu, jika kamu tidak mengeluarkan suara, itu akan luar biasa. Di dalam gua, tetua ke-9, Tai Wenjing, berseri-seri dengan kegembiraan, berbicara tanpa henti, jelas sangat gembira. Suyi sedang minum di satu sisi, mendengarkan sambil tersenyum. Di pengadilan ilahi Qingwu, hanya Tai Wenjing yang benar-benar memperlakukannya dengan baik. Namun, aku tidak menyangka bahwa Raja Iblis Qingmei akan sangat tertarik pada Xiao Yaoyou. Berbicara tentang ini, Tai Wenjing sedikit menyesal, jika saya tahu ini lebih awal, saya tidak akan berbicara pada waktu itu. Di perjamuan di dunia ini, justru karena dia meminta tetua agung untuk meminta perjalanan gratis yang menyebabkan badai. Ini membuat Tai Wenjing merasa agak gelisah. Bagus. Suyi melambaikan tangannya, ini adalah situs pengadilan ilahi Qingwu, dan tidak ada ruang bagi orang luar seperti Lu Qingmei untuk menjadi liar. Tai Wenjing jelas jauh lebih santai, dan berkata, "Besok pagi, aku akan membawamu ke puncak Lingzu bersamamu, dan tidak ada yang berani berpikir bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menduduki puncak Lingzu di masa depan." Suyi tersenyum dan setuju. Setelah mengobrol sebentar, Tai Wenjing pergi. Suyi bangkit dan berjalan keluar dari gua, berniat keluar untuk bernafas dan bersantai. Apa yang terjadi hari ini membuatnya mencium sedikit bahaya. Lu Qingmei datang dengan persiapan. Qi Wei juga jelas datang ke arahnya. Terutama hal-hal yang terjadi di perjamuan itu disebabkan oleh diri sendiri, yang mungkin membuat tokoh-tokoh besar di pengadilan ilahi Qingwu sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, mereka semua adalah orang tua yang berpengalaman, bagaimana mungkin mereka tidak melihat beberapa petunjuk? Bahkan tidak menutup kemungkinan seseorang sudah mulai meragukan jati dirinya lagi. Lu Qingmei ini benar-benar berhantu. Apa alasan dia memilih untuk datang ke pengadilan ilahi Qingwu? Sementara Suyi merenung, dia telah sampai di tepi tebing di tengah gunung. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. 82 jaringan Cina. Sejauh yang Suyi tahu, memang ada banyak metode rahasia di dunia ini, yang dapat digunakan untuk menyegel hal-hal seperti melahirkan selama kultivasi ganda. Untuk karakter tingkat dewa, sangat mudah untuk melakukan ini. Tetapi mendengar bahwa Lu Qingmei melahirkan Lu Zhanxuan dengan cara ini masih membuat Suyi merasa tidak masuk akal. Pada saat ini, Lu Qingmei tiba-tiba menghela nafas pelan, berbalik dan datang ke tepi tebing, di mana sosok halus itu berdiri, menghadap ke langit malam. Dulu, orang-orang tua di dunia domain dewa tahu bahwa saya secara pribadi mengambil tindakan dan hampir membunuh Yi Daoxuan. Lu Qingmei berbisik. Dengan punggungnya ke Suyi, suaranya membayangi angin. Saya juga berpikir bahwa saya akan menjadi wanita yang kejam dan tidak benar, terlalu tidak menyadari perasaannya, dan dia tidak akan pernah menyesal telah menghitung Yi Daoxuan. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukannya. Orang-orang bilang waktu itu kejam, bisa melemahkan segalanya, dan bisa membuat orang melihat segalanya. Tapi di tahun-tahun yang lalu,
setiap kali aku memikirkan hal-hal yang orisinal, aku merasa menyesal. Pemotongan berlanjut, alasannya masih dalam kekacauan, seperti iblis. Itu membuatku merasa seperti belenggu di tubuh dan pikiranku, dan aku tidak bisa bebas sejauh ini. Yi Daoxuan memberiku jepit rambut dan menamakannya Zizai, hanya untuk membuatku merasa bebas dan bahagia dalam hidupku. Sayangnya saya baru tahu kemudian bahwa dia adalah iblis batiniah yang membuat saya merasa paling nyaman. Ucapan ini seperti beberapa emosi ketika mengenang masa lalu, dengan sentimentalitas, kepahitan dan kehilangan. Suyi mencibir dalam hatinya, dan mengingatkannya, "Senior, setengah jam hampir habis." Lu Qingmei berbalik. Di wajah seperti gadis Mingxiu, 2 garis air mata yang tak terlihat menghilang seketika. Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu, tetapi anak itu tidak bersalah. Ekspresi Lu Qingmei pada saat ini tiba-tiba menjadi penuh keagungan, dan mendapatkan kembali temperamennya seperti permaisuri 9 hari. Dia menatap Suyi, "Jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, aku hanya berharap ayahnya bisa memberinya perlindungan." Setelah semua, dia berbalik. Suyi mengerutkan kening dan berdiri diam di sana. "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mendengar percakapan di antara kita." Di kejauhan, suara Lu Qingmei terdengar, "Juga, penyamaranmu mungkin bisa menyembunyikan siapapun di dunia ini, tapi hanya aku. Kau tahu, penampilanmu sebelumnya sangat canggung, tapi harus kuakui, itu menyenangkan." Wajah Suyi berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tetap diam. Kata-kata wanita ini, 9 dari 10 salah, dan yang lainnya juga terkait dengan godaan, jadi aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Ini adalah pelajaran terbesar yang dipelajari Yi Daoxuan dari Lu Qingmei selama hidupnya. Wanita ini sangat pelin-pelan. Hati yang tak terduga. Jaga dirimu. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Lu Qingmei sebelum pergi. Hanya 2 kata. Nadanya juga sangat tenang. Tapi itu seperti mengucapkan selamat tinggal selamanya. Malam semakin gelap, dan angin gunung melolong, dan Suyi, yang mengenakan pakaian putih, sedang berburu, dan rambutnya yang panjang berantakan dan berkibar. Dia berdiri di sana, dalam pemikiran yang mendalam. Mengesampingkan perasaan Yi Daoxuan, dengan tenang menganalisis apa yang terjadi hari ini, Suyi telah membuat beberapa kesimpulan. Lu Qingmei memang datang dengan persiapan, dan menyiapkan berbagai cara lebih awal. Gunakan darah naga lilin Fang Shuo untuk menguji. Memanfaatkan kesempatan Happy Travel untuk melakukan pemeriksaan silang. Dengan jepit rambut yang diukir dengan kata, "Zizai", dia mencoba mempengaruhi dan mematahkan garis pertahanan mentalnya. Namun, pembunuh terbesarnya sebenarnya adalah Lu Zhanxuan. Backhand ini terlalu mematikan. Itu benar-benar di luar dugaan Suyi. Sedemikian rupa sehingga dalam percakapan tadi, dia sedikit kasar. Tapi, itu tidak masalah. Suyi memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya yakin bahwa Lu Qingmei mungkin benar-benar melihat identitasnya. Tapi anehnya, dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia datang ke sini seolah-olah dia mempercayakan pemakaman. "Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu, tetapi anak itu tidak bersalah. Jika sesuatu terjadi pada saya di masa depan, saya hanya berharap ayahnya bisa memberinya perlindungan." Tidak dapat membantu, pikiran Suyi muncul kembali dalam kata-kata ini, serta ekspresi dan perilaku Lu Qingmei saat itu. Akhirnya, Suyi menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Lu Qingmei malam ini benar dan berapa banyak yang salah, tidak dapat disangkal bahwa metode wanita ini memang sangat kuat. Lu Zhanxuan, putra yang tidak diketahui benar atau salah, seperti masalah yang sulit, atau misteri, dan berhasil membuat Suyi harus memperhatikan masalah ini. Itu seperti melempar umpan, bahkan jika Suyi tidak mengambil umpan, dia tahu bahwa suatu hari dia akan menyentuh umpan ini. Untuk mengetahui, apakah Lu Zhanxuan adalah putra Yi Daoxuan. Dan ini mungkin tujuan akhir dari perjalanan Lu Qingmei. Dalam hal ini, Suyi tidak merasakan tekanan atau masalah apapun. Karena Lu Qingmei tidak tahu sama sekali bahwa dia memang reinkarnasi dari Yi Daoxuan. Namun, dia bukan lagi Yi Daoxuan.
Xiao Jian, bukankah Raja Iblis King Mei buruk untukmu? Di kejauhan, penatua tertinggi kedua Bai Liyin datang dan menatap Su Yi dengan prihatin. Bagus. Su Yi tersenyum dan berkata, dia benar-benar ingin tahu tentang garis keturunan Zulong, dan aku telah memberitahunya satu persatu. Bai Liyin jelas merasa lega, dan mengangguk, bagus, iblis perempuan itu telah disembunyikan dari dunia. Sudah terlalu banyak, lama, bahkan aku tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk membawa orang ke pengadilan ilahi King Wu. Untungnya, dalam kapasitasnya, dia tidak akan pernah mempermalukanmu seperti ini. Muda. Setelah mengobrol lagi, Bai Liyin pergi setelah memastikan bahwa Su Yi tidak menemui masalah. Su Yi berdiri sendirian dalam kegelapan untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan kembali ke gua. Dan malam itu, Lu Qingmei berangkat dengan sekelompok murid dari pengadilan iblis surgawi. Meskipun Liang Lingsu, Wei Zong dan tokoh besar lainnya merasa sedikit aneh, mereka tidak memaksakan diri untuk menyimpannya, dan secara pribadi mengirim Lu Qingmei dan rombongannya keluar dari gerbang gunung. Suaner, datang ke sini. Di kapal harta karun, Lu Qingmei memanggil Lu Zhanxuan kepadanya. Apa perintah ibumu? Lu Zhanxuan bertanya dengan hormat. Malam ini, saya bertemu dengan seseorang yang sangat penting bagi Anda dan ibu serta anak saya. Lu Qingmei memandang Lu Zhanxuan yang berdiri tidak jauh darinya, matanya lembut. Anak di depannya memang sangat mirip dengan orang itu. Tidak hanya penampilannya, tetapi juga temperamennya yang tenang seperti gunung, tidak bergerak seperti pohon pinus. Sangat disayangkan bahwa setiap kali saya bertemu dengan diri saya sendiri, saya terlalu menahan diri dan kagum. Lu Qingmei menghela nafas dalam hatinya. Di pengadilan ilahi King Wu ini, ada orang yang bisa dihargai oleh ibu-ibu. Lu Zhanxuan terkejut. Dia bukan dari pengadilan ilahi King Wu. Suara Lu Qingmei lembut, sekarang, kamu tidak perlu tahu siapa dia. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi menelepon Yi Zhanxuan. Kenapa ini? Yi Zhanxuan tercengang. Aku memilih nama ini untukmu saat itu, dengan harapan membunuh iblis dalam diriku. Lu Qingmei berkata dengan lembut, dan sekarang, meskipun iblis dalam diriku masih ada, itu tidak masalah lagi, dan kamu ini adalah pertama kalinya kamu tampil di depan umum hari ini. Di masa depan, seluruh dunia Nanhuo Shenzhou akan tahu bahwa kamu adalah anakku. Agar kamu tidak terlalu banyak menderita perhatian dan masalah, aku tidak hanya akan mengubah namamu, tetapi mulai sekarang, aku akan mengirimmu untuk berlatih di tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia. Lu Zhanxuan tercengang, dan berkata dengan hormat, anak itu sepenuhnya terserah pada ibunya. Lu Qingmei memikirkannya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Yi Chen. Yi Chen. Lu Zhanxuan diam-diam melafalkannya di dalam hatinya, mengangguk dan berkata, ya, saya akan dipanggil Yi Chen mulai sekarang. Lu Qingmei tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu tidak bertanya, mengapa kamu memiliki nama ini? Yi Chen berkata, nama yang ibu-ibu berikan pasti memiliki makna yang dalam. Karena ibu-ibu tidak mengatakannya, pasti ada perasaan tersembunyi lainnya. Ketika ibu-ibu bersedia memberitahu saya di masa depan, saya secara alami akan mengerti. Mata Lu Qingmei rumit dan dia menghela nafas, kamu, semuanya baik-baik saja, tetapi kamu terlalu berhati-hati ketika berada di depanku. Ayah angkatku selalu mengatakan itu padaku. Yi Chen sedikit malu, tapi di hatiku, ibu dan ayah angkatku seperti makhluk di langit, dan aku harus menghormati mereka. Tiba-tiba, ekspresi Lu Qingmei berubah, dan dia berkata dengan dingin di masa depan, kamu tidak diizinkan untuk memanggil Juetian Demon Lord sebagai ayah angkatmu. Bajingan tua itu sama sekali tidak layak menjadi ayah angkatmu. Seluruh tubuh Yi Chen membeku, wajahnya penuh kebingungan, tidak tahu mengapa ibu angkatnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Lu Qingmei juga memperhatikan kesalahannya, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, kamu tidak mengerti, Raja Iblis Juetian dan aku hanyalah rekan Tao nominal. Kami menggunakan satu sama lain untuk berkumpul. Di masa depan, kamu tidak akan lagi berlatih di pengadilan iblis surgawi, dan tentu saja kamu tidak harus mengenali pencuri sebagai ayahmu. Mengenali pencuri sebagai ayah. Yi Chen bingung, bagaimana situasinya?
Lu Qingmei tidak menjelaskan lebih jauh dan melambaikan tangannya. Silakan. Ya. Yi Chen berbalik dan pergi. Ketika hanya Lu Qingmei yang tersisa, Master Iblis tak tertandingi yang telah mendominasi dunia sejak lama, memiliki adegan pertemuan dengan Su Yi di benaknya. Untuk waktu yang lama, senyum tipis muncul di bibirnya tanpa bisa dijelaskan. Xiao Jian mendengus. Sepertinya itu berpakaian. Malam yang sama. Di kuil Hao Tian, lampunya terang. Tetapi hanya ada 3 tetua kuzen dan kepala sekolah Liang Lingsu. Kepala sekolah, di masa lalu, saya belum yakin, tetapi setelah kejadian hari ini, saya berani bertaruh dengan hidup saya, maka pasti ada masalah besar dengan Xiao Jian. Sebelumnya, kami tidak terlalu terkejut, mengapa sosok mistis seperti Raja Iblis Qingmei datang ke sekte kami secara langsung. Ini sangat sederhana, dia tidak datang untuk hal-hal sepele seperti membahas Taoisme, tetapi untuk itu Xiao Jian. Selain itu, Qi Wei, putri patriark klan Dewa Qilin, datang untuk menetap di sekte kami, dan itu membingungkan kami sebelumnya, dan kami tidak tahu mengapa. Tapi sekarang, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia juga datang untuk Xiao Jian itu? Ini menarik, keturunan dari garis keturunan naga lilin, tidak peduli seberapa langka dan berbakatnya, bagaimana bisa bernilai 2 tokoh terkemuka untuk datang menemuinya secara langsung. Pada saat ini, tetua ketiga benar-benar bersemangat, dan matanya panik, seolah-olah dia akhirnya menemukan kebenaran yang dia cari. Pada akhirnya, dia mengucapkan kata demi kata, semua ini cukup untuk membuktikan bahwa masalah Xiao Jian tidak biasa. Sekarang, atas nama tetua hukum pidana sekte, saya meminta untuk segera menangkap Xiao Jian dan menginterogasinya. Kepala sekolah Liang Lingsu duduk di sana, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Bayangan lampu di wajahnya juga membuat ekspresinya berkedip-kedip, mendung dan cerah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.